mencemarkan tubuh mereka. Nah, tahu nggak Pak? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Jadi ini tentang hawa nafsu. Nafsu ya. Nanti dibahas di 26. Tapi ini dulu Pak ya. Jadi Tuhan itu membiarkan. Silahkan. Tetapi ingat. Ingat. Apa di ayatnya? Keinginan hati mereka akan sehingga mereka saling mencemarkan. Oh. Artinya ketika kita menghilangkan kemuliaan Allah, timbullah saling mencemarkan. Inilah yang terjadi sekarang Pak Ferdi. Teman-teman Oneness bilang begini ke Tritunggal, teman Tritunggal bilang ke begini ke Marsion, begini Katolik kepada Protestan. Jadi saling mencemarkan, saling menghina. Ini akibatnya. Coba, ini kalau kita mau buka Pak ya. Coba. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Nah, jadi diserahkan, silahkan. Tetapi ingat, saya akan membuat kalian saling mencemarkan. Coba. Nih. Tidak bisa dipungkiri. Coba, tiap hari teman-teman berantem tentang Oneness, tentang ini. Ya itu realitas. Dan memang sudah dikatakan di ayat ini. Selesai sebenarnya Pak Ferdi ya. Gitu Baik, Pak. baik. Ini kita sama-sama belajar Pak Ferdi ya. Mungkin silakan ditanggapi. Yes, makasih. Nah, tadi kan Bapak menunjukkan itu kan, bahwa nubuatan itu yang aku adalah awal Alfa dan Omega itu kan Ya. Dibuka, diulang aja lagi. Iya, itu kan di Diulang Keluaran, lagi jadi Wahyu. Iya, itu kan tentang di Keluaran ya. Tentang siapa? Musa itu aku adalah aku. Itu berbicara tentang Allah itu sendiri kan. Nah, kita lihat ya Pak, saya akan buktikan bahwa itu sebenarnya adalah Yesus. Nanti kita lihat ya. Itu kan di Keluaran nggak salah. Nah, ini kan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku kan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat di ayat 13. Ini bicara tentang nama sebenarnya. Nih, kalau di 13 itu Musa sempat menanyakan tentang nama Allah itu. Katakan begini, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka. Nah ini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, begini kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya apa? Aku adalah aku. Nah, itu terbukti bahwa dia mengutus dirinya. Aku adalah aku. Artinya dia mengutus dirinya, Pak. Nanti saya Salah. Iya, nanti saya akan buktikan. Ya. Kenapa ini berbicara tentang Yesus? Nah, mengenai nama ini belum dinyatakan kan? Dia cuma bilang aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Nah, sekarang kita lihat. Nama di perjanjian lama, nama Allah itu belum dinyatakan. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Coba kembali lagi ke tadi dulu. Itu satu-satu kita beda ayat dulu. Satu-satu tadi. Iya. Nah, coba. Aku telah mengutus aku. Aku yang kedua itu siapa? Iya, yang saya bahas tadi ini itu berbicara kepada Musa. Musa. Yang ini, yang kita klik keluar di Wahyu kan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Artinya dia mengutus dirinya. Tetapi sabar dulu Pak. Aku pertama, aku adalah aku. Aku itu merujuk kepada dirinya. Adalah aku itu merujuk kepada gelarnya. Yahweh. Jadi bukan satu dua. Aku adalah aku dan akan selalu aku. Kan biasanya begitu. Ya. Jadi Pak Ferdi adalah Pak Ferdi. Ya kan? Aku adalah gembala, aku adalah gembala. Itu aku keduanya itu Pak merujuk kepada gelarnya. Coba nanti buka original teksnya. Silakan. Kenapa saya berani mengatakan dia mengutus dirinya? Karena seperti yang Bapak bilang tadi bicara gelar. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu juga bicara gelar. Tetapi itu punya nama. Makanya Musa menanyakan nama Allah itu. Nah, sekarang kita lihat. Nama Allah itu baru dinyatakan di mana? Di perjanjian baru setelah Yesus naik. Makanya kan ada ayat mengatakan nama Yesus itu nama di atas segala nama. Tapi saya belum tunjukkan itu. Saya mau tunjukkan dulu siapa nama Allah itu. Nah, dikatakan begini.
Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi, nama Bapa itu siapa? Yesus. Nama anak juga kan sudah tahu, Yesus. Nah, makanya dia mengatakan, aku adalah aku. Artinya apa? Gelar yang Bapak katakan tadi, Bapa, Anak itu berbicara gelar. Waktu dia datang ke dalam dunia dikatakan anak Allah. Makanya di Wahyu itu membuktikanlah bahwa apa itu perkataan Yesus. Kenapa saya katakan perkataan itu berunjuk kepada Yesus? Kenapa? Karena dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Kecuali kalau dia katakan begini, Bapa, biasakan Yesus selalu mengatakan Bapa kan, atau Allah. Tetapi kan dia mengatakan begini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bukan dia mengatakan Bapa. Kalau Bapa, masuk akal itu Pak, yang pastor bilang. Ini kan dia langsung bilang aku bicara siapa? Diri dia sendiri kan. Biasa kan Yesus langsung mengatakan Bapa kan, atau dia mengatakan Allah. Tetapi ini mengatakan Tuhan Allah di situ siapa Pak? Ini berbicara tentang Yesus. Oke. Nah, Coba saya tarik akan dari Wahyu 1, Jangan lupa dari 1, itu kepalanya. Tuh. Ininya Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada. Nah, Jadi kenapa perkataan Yesus yang diberikan oleh Allah. baik, saya akan buktikan ya. Iya. Allah ini bukan apa? Kan nama Allah itu kita udah tahu kan. Tetapi kita akan butuh tunjukkan apakah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berbeda? Enggak, itu satu. Nih, saya akan tunjukkan ya. Kan kata Alfa dan Omega itu kan Alfa berarti awal kan? Nih, di Kejadian 1 berbicara apa? Alfa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Berbicara Alfa kan? Di Yohanes juga berbicara tentang apa? Pada mulanya adalah firman. Kenapa langsung firman? Bukan Allah. Itu menunjukkan bahwa firman dan Allah itu adalah satu. Makanya dia langsung bilang pada mulanya adalah firman. Harusnya Allah dong. Kalau mau benar kan, Bapa dong, bukan firman. Tapi kenapa pada mulanya adalah firman? Ini menunjukkan kepada Alfa itu. Nah, makanya dia menjelaskan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara Alfa semua. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Pak. Ya baik. Nantilah kita bahas ya. Karena kalau ini kan saya baca aja Pak Ferdi ya. Iya. Yang bermain di situ adalah 4 entitas. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu pemahaman Pak Ferdi ya. Nah, saya tertarik tadi dengan saya tertarik tadi dengan Yohanes 17:11 Pak. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tapi saya maunya jangan buka di situ Pak. Bapak buka tadi yang biasa di Google, Yohanes 17:11 KJV. Nah, baru Bapak translate ke Indonesia. Coba digeser Pak, digeser itunya. Digeser. Coba Bapak punya ini ya, digeser untuk dua layar. Dua layar gimana? Oh, jadi gini. Sabar dulu ya, saya kasih lihat Pak ya. Bapak sudah ini enggak ininya? Sabar dulu ya. Ini kayak gini nih. Nih. Sabar ya. Ditarik ke samping Pak. Sudah belum? Nah, jadi dia bisa dua gini. Bisa enggak? Digeser begini Pak. Nah, tapi harus belum ya? Ganti ayat ini. Nanti yang aplikasi itu Pak, nanti kan bisa digeser gini nanti. Nanti kalau kita mau nambah terjemahan apa. Ya nanti di situ, nantilah kita itu ya. Jadi kalau Bapak lihat Yohanes, tapi kalau mau buka di Google aja deh. Coba ketik di situ Pak. Pastor, nanti habis jelaskan ini saya turun dulu ya, ntar soalnya. Siap Pak. Siap. Coba. Ya. Pak Gembala jelaskan aja dulu, nggak apa-apa. Nah, di ayat itu Pak, kalau Bapak mau tahu saya buka ya. Nih, caranya coba di situ aja Pak, kita sama-sama. Yohanes, ketik aja di Google aja Pak. Di Google Yohanes
Google tadi. Ya, 17:11 Yohanes KJV, King James Version. Yohanes 17 17:11. Ya, Ini kan gini kan 17:11 ya, 17:11 KJV, KJV. huruf besar semua. Ya, King James Version. Ya, JP. ya ini kan Bible International. Bukan KJV, Fox apa? Fox bukan Fanta ya. Oh, Fox. Fanta ya. Fox. Iya, gini kan KJV bukan Fox begini. V. Gini ya. Coba klik. Tapi anehnya kok nggak bisa ya. Ini nih Pak. Ya. Nih saya kasih tahu Pak ya, 17 itu ini. Ya, itu tambahan Pak, sama LAI. Ya, ini saya kasih lihat Pak ya. Pak. Nih, Bapak kalau lari ke originalnya ini ya. Ini kan 17:11 ya kan. Ini King James Version Pak. Jadi gampang ini. Kita copy aja. Ya kan. Tarik ke bawah. Ya kan. Salin. Oke. Kita buka. Translate ya. Translate. Inggris, Indonesia ya. Kita masukkan Pak. Mana tadi ya? Aduh. Sabar dulu Pak. Sabar dulu ya. Aduh. Tunggu Pak ya. Sabar. Saya copy dulu Pak. Tuh, ini agak lelet. Salin, ya, translate. Kok nggak mau ini? Nggak apa-apa Pak. Nanti saya coba tanya teman Ya, saya. nanti di translate Pak ya. Itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku itu nggak ada, ya, nggak ada itu Pak. Nah, nggak ada. Jadi itu ditambah. Sabar Pak ya. Saya buka aja di aplikasinya deh. 17:11. Sabar. Nanti Bapak buka Yohanes 17:11. Coba ke Inggrisnya. King James Versionnya. Baru ditranslate Pak. Nih kan. Nih kayak gini ya. Nih 17:11. Nih. Sabar ya. Ini kan 17:11 ya kan. 17:11. Nih 17:11. Ini sampai di sini aja. You have given me and your name. Ya kan? Coba Bapak baca di atasnya itu kan. Yang ditambah itu Pak, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu nggak ada. Itu tambahan dari LAI. Ini tambahan ini Pak. Nih. Tapi tambahan Pak, ini Pak. Saya buktikan nanti. Karena ya nanti bisa ya, kita sama-sama belajar Pak ya. Nih dia cuma sampai di name ini Pak. Ini kan name. Seharusnya kalau paling gampang ini kan. Coba kita lihat Pak ya. Nih. Dalam peliharalah mereka dalam namamu, ya kan? Nah, yaitu namamu, ya kan? Yaitu namamu, berarti harus ada dua nama di sini, name. Di sini cuma satu. Own name, namamu. Your own name, yaitu namamu. Ya kan? Mana satunya lagi? Nggak ada Pak, itu ditambah. Dalam namamu, your own name, in your own name, dalam namamu, ya. Mana di sini? Yaitu namamu yang telah engkau, nggak ada itu, nggak ada.
Nih, peliharalah mereka dalam namamu kan. Nih. Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul, murid-murid itu membaptis cuma dalam satu nama. Padahal kan Yesus bilang kan baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Tetapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, semua itu membaptis dalam satu nama Yesus. Tapi nanti kita kaji itu Pak. Kalau itu kan nantilah kita kaji itu ya. Ini apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari Pak ya. Apa yang saya pelajari itulah yang saya sampaikan, karena saya juga ini Pak Ferdi, saya ini mencari kebenaran Pak. Saya mencari kebenaran dan saya terus kaji. Apalagi wahyu Pak. Lama saya belajar wahyu itu. Wahyu itu kan dia mengambil dari Daniel, banyak diambil dari Daniel ya kan, banyak diambil. Nah, makanya tentang wahyu 1 itu, wahyu kita harus belajar dulu kepalanya Pak. Ada berapa di situ? Ada 4. Mungkin Pak Ferdi ya mungkin pernah tahu, mungkin lupa. Jadi ada 4 di wahyu itu Pak. Iya. Ada 4 ya. Gitu Pak Ferdi ya. Turun dulu ya, mau kerja lagi soalnya. Siap Pak Ferdi, sering-sering nanti malam lah. Di sini kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Kalau waktu santai ya. Ya. Pastor Loding pamit dulu ya. Siap, sehat-sehat selalu Pak Ferdi ya. Ya nanti saya bilangin Pak cara mentranslate dari King James mau ini kan bagus ini aplikasi ini Pak. Kalau digeser di situ kita tinggal mau cari dia punya Textus Receptus apa, kan saya juga punya itu. Nah, tinggal ada caranya ini ya. Translate-nya. Jadi nggak bisa dibohongin kita. Gitu. Ya Pak Gembala. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya. Sama-sama Pak Ferdi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ferdi ya. Amin. Makasih. Siap turun ya. Siap Pak Ferdi. Oke. Ya. Oke, teman-teman ya. Jadi begitulah, kalau Pak Ferdi ini saya sukanya beliau buka data. Jadi ya mudah-mudahan lah. Beliau sebenarnya orang cerdas, cuman memang selama ini kan ya di doktrin seperti itulah teman-teman lah. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kita ini lebih soft aja lagi kan menyampaikan firman. Nah, oke. Promo dulu, dibantu di tap-tap dulu ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, nanti malam sekitar jam 11 lah ya. Jam 11 waktu barat ya. Kami dari 9 gembala, alhamdulillah ya, dari teman-teman keluarga Congor ya, Congor family akan berbagi sedikit rezeki yang datangnya dari Anda dan kembali ke Anda. Jadi istilahnya dari Anda kembali ke Anda. Jadi insya Allah kami akan menyisihkan berapa ya kemarin, kalau nggak salah 3,5 juta ya. Alhamdulillah. Ini juga dari supporting adalah seseorang ya kan yang membacking bukan membacking, mensupport ya. Mensupport dari 9 gembala dan teman-teman Congor. Ya insya Allah ada 20 orang nanti ya. Ada 20 orang insya Allah malam ini ya. Mudah-mudahan. Nah, ada 3 orang yang mendapat hadiah umroh ya. Umroh ya, ada 3 orang. Syaratnya ya betul, ultah juga ya, ultah Ibu Ratu Gembala ya. Beliau ada di di Holland Bakery, ada di Holland. Ya. Insya Allah malam ini ada 20 orang yang akan mendapatkan door prize. 3 orang kalau beruntung hadiahnya umroh ya. 3 orang ya, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu susah juga, nabung kita dulu kan, gampang kok ya sama Papi Gembala. Masya Allah, mudah-mudahan lah kita jadi salah. Mudah-mudahan Mama Eli juga ikut semua ya. Insya Allah ada 20 orang teman-teman ya. Ada 20 orang. Inilah daripada kita ngurusin hari kelahiran